Pelet Darah Kotor. Ditulis oleh @ny_septian. Setelah lama tenggelam karena HP rusak, aku kembali lagi guys. Sebagai awal perjumpaan, aku bakal cerita tentang sebuah kejadian yang dialami temanku di sekolahan dulu. Pesanku, jangan pernah coba-coba ya. Karena setelah kalian baca tweet ini, karena akibatnya juga bisa fatal. Begini ceritanya. Sekitar tahun 2007, panggil saja dia Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja kalau hari ini putus, besok udah dapat pacar lagi. Sama aja dong. Emang nasibnya orang cantik kan gitu. Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang diberitahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari, aku lihat Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tak sendirian, ternyata dia bersama pacarnya. Panggil saja Cahyo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah aku lihat Cahyo keluar, aku bergegas masuk ke dalam dan menghampiri Dira. Kulihat air matanya membasahi pipi. "Hei, kamu kenapa? Sini aku peluk. Aku putus." "Aduh Dira, udah jangan sedih dong. Seperti biasa aja. Besok-besok juga dapat lagi. Yang ini beda. Aku tuh sayang sama dia karena dia bener-bener baik buat aku. Rumahnya yang jauh di seberang timur, rela ke barat 30 km demi antar jemput aku. Dan gak suka lihat aku kurus. Setiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa dan gak pernah marahin aku." "Hus, sudah. Kamu ini cantik sayang. Aku temenin kamu buat move on. Jangan lagi berharap dia kembali karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia." Kemudian Dira mengangguk. Setelah hari itu, kami sering mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran tumben si Dira belum bisa move on itu juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Dira yang menelpon. Dalam keadaan ngantuk, aku angkat teleponnya. "Halo, Dira, ada apa? Setuju nggak sih kalau aku terima dia cowokku?" "Hah? Siapa emang?" "Besok ya aku kasih lihat, yang penting sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on." Oke, besok ketemu di sekolah ya." Keesok harinya saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringah menghampiriku. Kemudian dia bilang, "Seneng banget deh." Iya, yang udah dapet pacar baru. Masih calon. Ini fotonya. Gimana? Cocok gak? Sepertinya seperti biasanya. Kalau menurutku gak cocok, tapi mau gimana lagi, seliramu kan yang romantis dan lucu. Yang ini lain. Wajahnya itu oriental." "Apa? Sejak kapan kau mentingin wajah?" "Ya sejak kemarin kenal dia." Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran berakhir. Aku sungguh heran. Berlanjut sampai pelajaran berakhir, aku sungguh heran. Tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir, jangan-jangan Dira tak sungguh-sungguh suka sama lelaki ini. Tapi sudahlah, itu keputusannya.
Di bulan pertama mereka kejadian, Dira intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja, selayaknya anak 2007-an pacaran. Namun beberapa bulan kemudian tiba-tiba Dira menjadi seorang pendiam, dan aku merasa bagaikan orang lain karena merasa ada yang tak beres. Akhirnya aku beranikan lancang bertanya, "Hei, kok sekarang kamu diam?" Dira hanya melirik. "Apakah aku pernah menyakitimu? Aku pernah salah sampai kamu ngejauh dan gak mau cerita sekarang?" Bukannya gak mau, tapi Dira mikir panjang. "Ya udah deh, ya kalau gak mau cerita nanti telepon ya, aku tunggu." Setelah itu malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Dira telepon. "Ya Dira, sudah siap cerita? Kalau aku sudah siap jadi pendengar yang baik." "Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita, tapi kamu diam dulu. Nyimak dulu aja, ntar kalau udah kelar kamu boleh nanya atau ngomong." Oke. Skip bulan pertama karena kamu wis ngerti semua ya. Bulan kedua, ketiga aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra ya. Gak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku, pokoknya takut banget kehilangan dia. Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sih Dir? Sorry, nyerobot. Belum gila. Emang entah kenapa jatuh cinta kayak gini. Beda rasanya. Bayanginnya aja gak pengen jauh-jauh gitu. Dia gak ngabarin, semenit aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang gak bisa dihubungi. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan gak bisa karena gak ada bensin, aku beliin. Kalau di jalan lapar ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya kok rasa cinta banget sama Putra? Aneh lu Dir, tumbennya kamu padahal biasanya sama cowok gak gitu-gitu amat. Entahlah, aku jalanin aja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa aku cerita lagi. Oke, hati-hati ya Dir, jaga diri. Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba mikirin Dira, berubah yang seperti sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya. Hingga suatu hari, tingkah Dira semakin aneh. Dira jadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh. Karena ngerasa ini sudah keterlaluan, aku nyoba untuk langsung nanya ke Dira. Kalau nggak salah itu tahun pertama ya mereka pacaran. Kami janjian ketemuan di perpustakaan sekolah. Kami ngerasa di sanalah tempat yang aman untuk curhat. Dir, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh, tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Ya pacaran aku, kenapa kamu yang sewot? Dek, hatiku kaget. Dira, kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini Dir. Kesambet apa lu? Udah ya cukup, aku ngerasa bosen. Pacaran main-main mulu, aku pengen kali ini yang serius. Gak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja yang bisa mempertahankan ini semua. Saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Gak nyangka, kok bisa ya primadona tiba-tiba jadi bucin kayak gini. Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Dira. Tanpa Dira tahu, aku ketemuan dengan kakaknya. Panggil saja dia. Ketika Dira tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu dengan dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik-rintik. Kak Dia bilang, kamu nyari Dira? Diranya gak ada tuh, keluar, gak pamit lagi, entah kemana. Enggak kok kak, justru kesini aku mau nyariin kakak. Ada yang penting, ada yang mau saya ceritain. Loh kok tumben? Emang penting banget ya? Soal apa? Aku mengangguk. Soal Dira kak. Kak Dia langsung terkejut. Ada apa dengan Dira? Banyak berubah ya? Saya mengangguk. Sudah kuduga, tapi aku bingung mau nanya ke siapa. Mau nanya langsung ke Dira gak mungkin. Sekarang dia pemarah dan tertutup. Nah itu kak,
yang mau saya ceritain. Aku ada sedikit info, tapi kakak janji ya jangan bilang-bilang ke Dira, nanti dia marah sama aku, malah mogok dan gak mau cerita lagi. Aku kasihan sama Dira kak. Oke, janji. Ayo coba ceritain, aku tak dengerin dek. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Kak, tahu gak soal Putra? Ini dia masalahnya. Semenjak kenal sama Putra, dia berubah drastis. Bahkan dari curhatannya, Dira cerita intinya si Putra ini sering minta dibayarin, entah bensin, entah makan. Bahkan berani minta beli baju atau apapun yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir tuh, Dira bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh mbak, aku jadi kasihan sama Dira. Astaga, adikku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak gitu kalau pacaran ya. Besok mbak akan cari tahu soal Putra, asal-usul keluarganya. Kamu nyari juga ya En? Siap kak. Demi keselamatan Dira, aku siap melakukan apapun. Lalu keesoknya aku melakukan tugas dari kakak dia yang sempurna, dan kami akan bertemu 3 hari lagi. Sore itu akhirnya saya ketemu dengan kak dia. En, sejauh apa Dira curhat sama kamu? Begini kak, kata Dira dia sering main ke rumahnya Putra. Di sana Dira sering disuruh makan sama minum. Bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Makanya dia sering banget bawa pulang lauk ya. Ternyata dari rumah si Putra ya. Saya mengangguk. Gawat Iki. Kok gawat kak? Kenapa? Bisa jadi lauk itu yang bikin Dira berubah. Loh, kok bisa? Aduh kamu ini, besok wis lah tak ceritain. Mbak, kakak mau keluar dulu, mau nyari orang pintar, nanyain kenapa adikku bisa se-error ini. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat kak dia kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari kak dia. Beberapa hari lamanya kak dia tidak ada kabar. Sambil menunggu, aku mendekati Dira lagi supaya Dira mau terbuka lagi padaku. Namun sia-sia. Sekarang Dira benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga padaku karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend sama Dira. Di tengah kegalauan, tiba-tiba kak dia menghubungiku, memintaku datang ke rumah. Aku putuskan untuk bergegas. Sampainya di sana. Sini, masuk, duduk dulu, cepet. Iya kak, bentar. Sebelumnya sorry ya En. Dengan terangan-terangan saja, habis kita ngobrol itu, Dira langsung tak bawa ke orang pinter. Merinding aku. Tuh kan, makanya Dira sekarang lebih tertutup sama aku. Udah gak apa-apa, yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu curang. Yang bener mbak, curang gimana? Dira itu udah kena guna-guna dek, lewat makanan sama minuman yang Dira makan dan yang dia bawa pulang itu. Setelah mbak selidiki, si Putra dan kakeknya adalah seorang dukun, bukan suudon ya, tapi perubahan Dira itu gak lazim. Serem banget kak. Iya bener, orang pinternya juga bilang Dira itu udah kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Dira bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin ini sedikit berkurang. Aku usahain ya kak, bakalan bisa bantu buat tetap stay di rumah. Makasih ya dek, beneran aku ngerasa banyak terbantu sama kamu. Iya kak, terima kasih juga. Sejak itu aku mulai ngatur strategi untuk menjaga Dira supaya nggak lagi bertemu dengan Putra. Ya, karena Putra ini tidak pernah mau datang ke rumah Dira. Namun Dira yang terpaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Dira dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Dira tiba-tiba menolak untuk ku temani. Hei Dira, nanti kita masuk siang bareng lagi ya. Sorry En, aku gak bisa, di rumah lagi repot. Oh gitu, yaudah. Iya motornya mau dipakai belanja ke pasar, jadi nanti aku berangkat lebih awal naik angkot ya. Ya udah deh kalau gitu, selamat ketemu di sekolah ya.
Siang hari saat aku sampai di sekolah ternyata Dira belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang. Bel masuk sekolah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu, namun Dira juga belum datang. Hingga pada akhirnya aku lihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah. Kulihat Putra di atas motornya. Ternyata Dira janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas Dira lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti Dira sering sedih dan menangis. Setiap sampai sekolah matanya sebab. Aku semakin kasihan karena sudah tak tahan lagi aku mencoba untuk membujuk Dira untuk bercerita. Hey Dir, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu aku siap mendengarkannya loh. Dira hanya diam dan mengangguk. Berhari-hari aku tunggu Dira tak kunjung menghubungiku dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka. Dira menelpon. Di seberang sana aku dengar suara menangis kesegukan. Sampai sapaanku tak dijawab olehnya. Dira mulai bicara. Please kuatkan aku, jangan pergi meski aku menyebalkan. Kenapa kamu tiba-tiba bicara begitu? Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik. Jangan jijik sama aku ya. Dek hatiku mendengar perkataan Dira seperti teriris-iris. Kenapa kamu Dir? Aku kotor Dan kembali nangis. Malah jauh lebih keras nangisnya. Ikut nangis karena aku tahu apa yang Dira maksud. Dir, kamu di mana? Aku temenin. Aku di rumah. Please peluk aku. Oke, aku kesana sekarang. Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sampai di sana, ku temui Dira di kamar dan dia meringkuk, menangis di atas kasur. Ku dekati dia, kemudian dia bangun dan memelukku erat. Benar katamu dan Kak Dia, Putra mendapatkanku dengan cara licik. Dia menggunakan magic. Dia ngambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku, dan kesucianku. Please aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong aku, menampar aku, ngancem mau ninggalin aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak untuk siapapun. Dir, cepat minta maaf sama Tuhan. Bertobatlah. Segera perbaiki semuanya. Udah dulu ya. Part keduanya di hari besok. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan seperti apa ceritanya Dira Putra. Terima kasih.